Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys. Hari ini kita akan membahas Miss and Place di chapter ke-7. Oke guys, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya yaitu Aldi Sihab Herman, tapi kamu bisa panggil saya Al atau Sihab, karena di kelas saya Aldi ada dua. So, maka dari itu saya memutuskan ganti nama panggilan, yaitu Al atau Sihab. Terserah teman-teman mau panggil saya apa. Oke, saya dari semester 3A dan sekarang kita akan membahas Miss and Place. Kita kupas habis ya teman-teman. Jangan skip videonya, oke? Oke guys, kita masuk di materi ya. Miss and Place. Yang pertama, untuk mengolah makanan yang sukses, chef membutuhkan untuk terlebih dahulu untuk prepare. Yang pertama, prepare harus dilakukan. Karena kenapa? Sebelum makanan menjadi lezat, menarik, dan penuh gizi, kita membutuhkan prepare terlebih dahulu. Kawan-kawan, di dapur banyak loh yang mau dikerjakan, dan kita dikejar oleh waktu yang sangat singkat. Chef yang terbaik adalah chef yang mengerjakan secara teliti dan paling mengedepankan persiapan, karena persiapan adalah segalanya. Dan inilah yang disebut Miss and Place. Itu adalah persiapan. Oke guys, sekarang kita masuk di langkah persiapan dan mengorganisir produk. Ingat, bahkan di level yang sangat mudah pun chef membutuhkan untuk prepare. Oke, ada 4 dasar penting untuk melakukan persiapan. Oke guys, ada 4 dasar penting yang digunakan untuk persiapan. Yang pertama yaitu menyiapkan alat atau perlengkapan yang akan digunakan. Dan yang kedua yaitu menyiapkan bahan-bahan yang akan kamu gunakan untuk memasak. Dan yang ketiga yaitu menimbang bahan yang mentah dan memotong dan mencucinya. Dan yang keempat yaitu adalah mempersiapkan alat yang kamu gunakan, seperti stove, nyalakan exhaust, memanaskan oven, dan lain-lain. Oke teman-teman, setelah prepare tadi, yang kedua adalah setiap apa yang kita kerjakan di dapur pasti ada masalah. Dan ada 2 masalah yang sering timbul ketika kita telah memprepare bahan. Yang pertama yaitu ada banyak pekerjaan yang akan dilakukan dan diselesaikan di dapur. Dan masalahnya adalah chef harus mengonsep step by step apa saja yang akan dikerjakan. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan duluan. Seperti misalnya stok, tidak mungkin kalian menunggu 7-8 jam dan menunggunya sampai selesai. Dan yang kedua, ada banyak bahan-bahan yang telah di-prepare, jika disimpan terlalu lama akan rusak nantinya. Seperti misalnya kalian memprepare tomat. Oke, itu 2 tadi masalah dalam pekerjaan dapur. Dan kita masuk yang ketiga. Setiap ada masalah pasti ada solusi. Oke? Kalian setuju? Oke. Dan pasti ada penanganan dalam masalah tersebut. Oke, solusi yang pertama adalah chef harus mengikuti prosedur apapun yang ada di dalam resipi. Oke? Dan chef harus menentukan langkah-langkah apa saja dan apa yang pertama harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan itu juga mencegah pembusukan dari bahan-bahan yang akan di-prepare. Oke, dan yang kedua adalah chef harus menentukan tahap-tahap mana saja yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dan di sini terbagi lagi menjadi 3 bagian.
Itu yang pertama adalah persiapan awal. Persiapan awal. Dan dapur kita membutuhkan teamwork, yaitu teamwork. Kalian harus berdiskusi dengan teamwork kalian. Kalian harus menyetujui, menyepakati, dan melakukan atau doing. Di langkah-langkah ini, chef harus mengerjakan seperti memotong, membuat roti, pokoknya menyiapkan bahan-bahan apa saja yang akan digunakan untuk memasak. Pokoknya semua bahan harus di-prepare secara matang. Kita masuk di langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu chef harus berpatokan dari resep. Step by step hanya ditentukan by resep, oleh resep. Dan chef harus melakukannya tanpa mengurangi kualitas dari bahan-bahan tersebut atau masakan yang akan di-prepare. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, dimana di sini semua prepare setelah selesai semua, dan setelah prepare selesai, chef harus menutup semua makanan rapi-rapi, plastik wrap, pokoknya semua harus ditutup dengan rapi dan agar supaya tidak terkontaminasi dan mencegah cepatnya membusuk prepare tadi. Biasanya bagian terpisah dari resep seperti saus, isian makanan, seperti pastel, isiannya chef harus mempersiapkan terlebih dahulu. Setelah itu plating pada saat ketika mau disajikan. Vegetable yang telah di-prepare harus dimasukkan ke dalam chiller atau freezer. Suhunya harus tepat. Kenapa? Karena suhu dapat mengkontaminasi atau mempercepat pembusukan dari bahan-bahan yang telah di-prepare tadi. Pastikan suhu dari bahan yang di-prepare tadi keluar dari danger zone. Dan kita masuk ke solusi keempat. Yang keempat yaitu tentukan berapa lama kamu bisa membuat resep tersebut dan rencanakan jadwal produksinya. Prepare yang membutuhkan waktu yang sangat lama karena banyak tahap-tahap dari pembuatan resep itu yang tidak mesti harus selalu dicek, seperti pembuatan stok sampai 7 sampai 8 jam, dan kamu tidak harus menontonnya sampai selesai. Dan kita masuk ke solusi yang kelima. Yang kelima yaitu kamu harus cek resep tersebut untuk merevisi dan mengefisiensikan bahan. Contohnya yaitu kamu menyiapkan panci yang penuh kacang hijau dan disajikan, padahal kamu bisa memanaskannya dan membaginya per porsi dan memanaskannya dengan menggunakan microwave. Oke guys, prepare tadi sudah, masalahnya sudah, penyelesaian masalahnya sudah, dan yang keempat adalah hasil. Oke, hasilnya adalah tujuan adalah untuk mengefisiensikan waktu, membuat kualitas produk, melakukan sebanyak mungkin apa yang harus dilakukan di awal, dan untuk mengetahui kualitas produk yang kita buat. Kemudian prepare dibutuhkan agar supaya kita tidak keteteran saat produksi itu akan dijual atau dikeluarkan di tempat resto makanan. Dan sebelum disajikan, chef harus memastikan kesegaran dan kualitas bahan yang nomor satu yang bisa disajikan di hadapan pembeli. Dan masih banyak teknik lainnya yang disiapkan untuk chef untuk prepare dan mempersiapkan bahan-bahannya, tapi di sisi lain chef harus mengorbankan kualitas dan kesegaran pada masakannya. Karena ingat, think. Tanamkan di benak kalian, ingat, kesegaran dan kualitas makanan harus selalu menjadi nomor satu dan menjadi prioritas utama di dalam masakan. Oke? Remember that. Oke, kita masuk di rangkuman mise en place. Tugas pertama chef adalah kebanyakan prepare. Dan kebanyakan
prepare dikerjakan secara mise en place. Kebanyakan restoran-restoran besar sangat memprioritaskan untuk prepare terlebih dahulu sebelum hari hanya, sebelum makanan itu dikeluarkan di restoran. Prepare di sini sangatlah luas, seperti prepare stock, prepare saus, prepare bread, memotong ikan, memotong daging, vegetable, semua yang harus dibutuhkan selama pelayanan makanan. Mungkin itu dulu dari saya. Takut videonya terlalu panjang durasinya. Dengan ucapan banyak-banyak terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe MTB Gang. Oke, kita bertemu lagi di next video selanjutnya. Ikuti terus ya, cepat kamu bisa dapat pelajaran lagi tentang chef dan lain-lainnya. Itu saja video saya. Saya Sihab, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out and salam MTB Gang.